Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pamon, dan di video kali ini kita akan bahas mengenai yang lagi trending, yaitu bantuan subsidi upah. Ya, jadi setelah pembukaan dari Mas Nadiem, ya, Mas Nadiem Makarim di pembukaan BSU di tanggal 17, ya. Jadi di sini teman-teman sudah bisa melihat di info GTK, yang mana info GTK itu ya teman-teman butuh kesabaran sedikit karena memang itu sangat padat ya. Oke, langsung saja tanpa basa-basi lagi. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan BSU ya? Yang dimaksud dengan BSU adalah bantuan subsidi upah ya. Adalah bantuan pemerintah sejumlah 1.800.000 yang diberikan satu kali kepada pendidik dan tenaga pendidikan ya. Dan itu harusnya bukan pegawai negeri atau pendidik bukan PNS. Itu terdiri dari guru, dosen, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah ya. Kemudian jadi kan ada guru yang jadi kepala sekolah. Nah, itu dia yang diberikan. Kemudian pendidik dan pendidikan anak usia dini ya. Kemudian pendidik kesetaraan, dan di sini ya tenaga kependidikan bukan PNS, itu tenaga perpus ya, tenaga laboratorium, tenaga administrasi. Nah, untuk mencari identitas ini teman-teman buka di Dapodik ya, statusnya itu apa. Sini teman-teman kita akan bahas sedikit apakah operator sekolah ini termasuk ke dalam penerima atau bukan. Nah, di sini saya sudah melakukan screenshot punya saya sendiri ya, saya pribadi, dan ini saya termasuk dalam nominasi menerima bantuan subsidi upah BSU ya. Dan di sini ya jenis PTK adalah tenaga administrasi sekolah. Kemudian status kepegawaian adalah honor sekolah. Nah, ini di mana kita lihat di aplikasi Dapodik. Kita buka di bagian GTK karena kebetulan saya ada Tendik ya. Klik di menu Tendik dan lihat status kepegawaiannya. Dan di sini kita lihat ya, klik ubah. Nah, ini dia ya. Ini yang dikunci. Jadi kepegawaiannya di bagian ini ya, di bagian data pribadi PTK, tenaga administrasi sekolah, kemudian guru honor sekolah ya. Jadi kenapa guru honor sekolah? Karena saya memang dibayar dari dananya sekolah ya. Jadi dari beban dana BOS ya, sehingga pilihnya guru honor sekolah. Jadi seperti itu. Nah, ini di sini ya. Kemudian saya akan bahas sedikit tentang di sini sebelum memasuki yang namanya tutorial cara melihat dan cara pencairan nanti ya. Jadi apa tujuannya? Ya, pemberian ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, meningkatkan kemampuan ekonomi pendidik dan tenaga kependidikan pada masa pandemi COVID ya. Dan kemudian ini dasar hukumnya, nanti bisa teman-teman download sendiri nanti. Dan untuk syaratnya itu ada syarat yang pertama WNI ya, warga Indonesia, warga negara Indonesia, kemudian berstatus sebagai PTK bukan PNS, itu sudah jelas. Kemudian terdaftar pada aplikasi Dapodik ya per 30 Juni 2020. Nah, di sini terdaftar di Dapodik ya atau Pendikti per 30 Juni ya. Per 30 Juni ya, mohon diperhatikan di sini. Kemudian tidak mendapatkan bantuan subsidi ataupun yang lainnya dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan ya di bidang ketenagakerjaan seperti BPJS Ketenagakerjaan ya, yang sudah mendapatkan kemarin itu sampai 1 Oktober 2020. Kemudian tidak sebagai penerima kartu prakerja. Nah, jadi yang mendapatkan prakerja di situs prakerja ya itu tidak akan dapat ya sampai dengan tanggal 1 Oktober ya, ini batasnya. Kemudian memiliki penghasilan di bawah 5 juta ya, dibuktikan melalui pernyataan dalam surat tanggung jawab mutlak nanti. Nah, jadi bagaimana bentuk surat ini nanti teman-teman lihat
di video ini juga ya. Jadi silakan teman-teman ikuti video ini hingga selesai. Kemudian siapa saja yang dapat mengajukan diri menjadi, jadi tidak ada yang bisa mengajukan, semua keputusannya itu dari Kemdikbud ya. Kemudian siapa saja yang dapat menjadi penerima? Nah, untuk penerima itu guru, dosen ya. Kemudian apakah guru madrasah dan dosen perguruan tinggi keagamaan ya, misalnya guru PAI yang dimin ya, yang dapat menerima BSU? Tidak, program bantuan ini ya adalah subsidi upah Kemdikbud dan hanya diberikan kepada pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan di bawah binaan Kemdikbud. Jadi ini sudah jelas ya. Apakah pendidik dan tenaga pendidikan PTK batas PNS dapat mendapatkan? Ya sudah jelas ya dari kriteria tadi ya. Apakah kepala sekolah bisa mendapatkan BSU? Bisa ya, dengan syarat dia terdaftar dan aktif di Dapodik itu per 30 Juni ya. Kemudian tidak mendapatkan subsidi bantuan ya dari kementerian, dari Kemenaker atau yang lainnya ya, seperti BPJS Ketenagakerjaan atau sebagainya, itu dengan 1 Oktober sampai dengan 1 Oktober 2020. Bukan sebagai penerima kartu pekerja. Oke, sudah. Jadi kemudian berpenghasilan di bawah 5 juta ya, dibuktikan dengan surat SPDJM. Apakah pengawas sekolah diberikan BSU? Tidak, karena yang mendapatkan BSU ini adalah PTK bukan PNS. Nah, kalau pengawas itu kan wajib PNS. Apakah hanya PTK yang bertugas di satuan pendidikan swasta saja yang mendapatkan BSU Kemdikbud? Nah, semua PTK non PNS yang bertugas di satuan pendidikan baik negeri ataupun swasta itu bisa mendapatkan BSU ini dengan syarat ya itu terdaftar di Dapodik per 30 Juni ya. Kemudian tidak mendapatkan subsidi upah lain ya. Ini sudah jelas tadi seperti tadi. Kemudian masalah prakerja tadi. Apa yang dimaksud dengan SPDJM ya? SPDJM adalah surat pertanggungjawaban mutlak. Itu surat ya yang berisi bahwa kita itu berpenghasilan di bawah 5 juta ya. Jadi kita harus tanda tangan di atas materai ya. Kemudian berapa besaran BSU? Nah, untuk besarannya itu Rp1.800.000 teman-teman. Nah, kemudian siapa yang menerbitkan BSU itu lebih tepatnya di Puslamdik ya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Kemudian kapan SK penetapan itu diterbitkan Kemdikbud? Ya, penetapan itu diterbitkan mulai pada minggu kedua bulan November ya oleh layanan pembiayaan pendidikan. Kemudian apakah subsidi upah tetap dibayarkan jika PTK tidak memiliki SK bantuan? Tidak, BSU Kemdikbud hanya akan diberikan bagi PTK yang memiliki SK penerima ya. Ataupun ketika kita buka info PTK-nya itu dia sebagai penerima. Siapa yang membayarkan BSU Kemdikbud? Ya, itu Puslamdik tadi ya, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Bagaimana caranya mencairkan? Yaitu si pendidik ataupun tenaga pendidikan ya menyiapkan dokumen pencairan sesuai dengan informasi yang didapatkan dari info GTK tadi. Contohnya seperti ini ya, Anda termasuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah BSU ya, yang didapatkan dari info GTK. Nah, setelah itu dokumen yang harus disiapkan yaitu KTP ya, kemudian MPWP ya. Jadi MPWP ini tidak wajib ya, tidak wajib dan jika ada ya dilampirkan, tapi kalau tidak ada nggak usah ya. Kemudian SK penerima BSU nanti bisa kita download di info GTK. Kemudian surat pernyataan tadi ya yang diberi materai. Kemudian setelah menerima pencairannya, si PTK tadi pergi ke bank ya, mendatangi bank dengan membawa dokumen yang tersebut di atas tadi. Kemudian pendidik dan tendik tadi diberikan waktu melakukan aktivasi rekening dan mencairkan BSU hingga tanggal 30 Juni
Ya, jadi batasnya ini tanggal 30 Juni. Ini sudah dijelaskan tadi. Ya, kita akan baca yang penting-penting saja. Dan untuk bank penyalur itu, ya, bank penyalur itu yaitu BNI, BRI, dan BTN. Dan ada Mandiri juga ya. Kemudian em, bagaimana jika si tendik ataupun pendidik tadi tidak mencairkan sampai 30 Juni? Maka bank penyalur akan menutup rekening tadi dan mengembalikan dana BSU tadi ke kas negara. Kemudian apakah BSU Kemdikbud dikenakan pajak? Nah, jadi dikenakan PPh ya, pajak penghasilan. Kemudian saldo bantuan diterima penerima telah dipotong pajak. Nah, jadi saldo yang diterima si penerima tadi itu sudah dipotong pajak penghasilan. Bagi penerima BSU, Kemdikbud yang telah memiliki NPWP dikenakan potongan sebesar 5%, sementara yang belum memiliki NPWP itu 6%. Nah, jadi teman-teman bisa baca nanti sendiri, dan jika ada kendala bisa hubungi di sini ya. Jika nanti ada pertanyaan, silakan teman-teman komen dan kita akan masuk ke dalam tutorial cara ceknya. Nah, untuk melihat penerima itu, teman-teman masuk ke web info GTK Kemdikbud.id ya. Kemudian memilih yang namanya itu pintu masuk. Nah, saya anjurkan yang hijau ya. Kemudian masukkan email dan password yang sudah terdaftar di Dapodik dan captcha yang ini ya. Kemudian setelah teman-teman masukkan, teman-teman klik yang namanya login ya, login hijau yang biru yang ini. Nah, kemudian sudah terbuka ya. Jadi Anda termasuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah BSU. Nah, ini dia. Kemudian klik di bagian oranye ini untuk melihat data-datanya. Nah, ini di sini ada data banknya ataupun data pencairannya ya. Jadi begitu tekan yang ini langsung diarahkan ke bagian bawah kursor. Nah, di sini jadi ada data-datanya. Nah, data-data ini jangan dipublish ya, teman-teman ya. Masih dalam proses pencairan rekening di sini tertulis. Kemudian pencairan dana oleh penerima dapat dilakukan 3 hari setelah tanggal terbit SK. Jadi nanti ada beritanya seperti itu. Nah, untuk beritanya itu sendiri kita lihat di status selanjutnya ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat versi lengkapnya apabila sudah ada SK SPTJM. Nah, kita akan download juga di bagian di sini. Nah, untuk pencairannya itu teman-teman seperti biasa ya. Untuk melihat SK SPTJM-nya, buka dulu info GTK, kemudian login. Dan teman-teman sudah membuka dan termasuk dalam nominasi. Kemudian klik yang ada tanda yang oranye ini ya. Yang oranye tadi, yang seperti tadi. Kemudian dia akan diarahkan ke bawah. Dan status untuk pencairan ini apabila sudah SP2D dan ada SPM-nya ya, ini sudah bisa dicairkan ke bank, yaitu bank penyalur yang sudah ditentukan di info GTK ini. Jadi kalian tidak usah membuat rekening lagi ya. Jadi di sini yang harus dibawa adalah surat pertanggungjawaban mutlak yang bisa kalian cetak ya di bagian di sini, nanti di bagian oranye ini ya, kita klik contoh. Nah, nanti akan keluar surat seperti ini ya. Surat inilah yang akan teman-teman cetak dulu ya. Teman-teman pilih cetak, kemudian nanti tunggu hingga muncul cetak. Nah, jadi saran saya teman-teman ini cetaknya ke bagian PDF dulu ya, ke bagian ataupun disimpan versi PDF dulu. Setelah disimpan ya, nanti teman-teman apa namanya, untuk mencetak di bagian ini ya, untuk mencetak SPTJM-nya. Kemudian nanti membawa lagi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Kemudian jangan lupa untuk mencetak
info GTK-nya ya, karena ini bagian dari syarat untuk pencairan ke bank juga ya teman-teman. Kemudian klik ya. Jadi untuk persyaratannya sudah kita bahas tadi sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi pastikan dulu ini seperti ini tampilannya. Jadi banyak data, banyak ada rekening di sini, ada keterangan SP2D-nya ya. Kemudian ada syarat-syarat lain yang harus dibawa ke bank, itu termasuk juga KTP ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi pastikan dulu kalian sudah menerima info seperti ini ya. Kalau info yang seperti awal yang saya jelaskan di video ini tadi itu belum, tapi kalau sudah seperti ini sudah ya, dan siap untuk dicetak ataupun dicairkan. Dan ini tidak dibuat apa namanya rekening ya, tapi rekeningnya memang sudah tertera sini dan banknya juga akan tertera sini. Jadi kalian tinggal pergi aja ke bank penyalurnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Silahkan di share video ini, semoga bermanfaat. Saya Pak Mun undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.